Siap. Oke, sip. Ya, ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, kita mulai saja. Jadi biarkan yang telat menyusul. Materi kita hari ini kita masih meneruskan apa? Meneruskan Peluang. ya. Peluang. Ya. Sudah ada yang buka file dari saya yang ada di Classroom? Sudah. Ya, oke, sip. Tapi belum nulis, Pak, Mas. Ya, nanti sajalah. Gampang. Yang penting kita pahami dulu materi hari ini. Ya. Ini materi kita sebetulnya ini ada 2 materi. Saya gabungkan jadi satu karena ini nggak tahu ada rencana tatap muka atau tidak ini tuh. Jadi saya ancang-ancang dulu. Karena saya rencananya tatap muka untuk kalian itu saya ingin lebih bahas soal-soal ujian. Ya, untuk Berarti kita USBN. ada ujian UN, Pak? UN masih 50-50 antara dilaksanakan atau tidak. Saya juga belum ada informasi lebih lanjut, jadi belum ada persiapan. Yang saya akan persiapkan sekarang hanya untuk ujian sekolah berstandar nasional saja, ya, yang akan kalian hadapi. Tambahkan nanti kalian udah mau praktek ya, jadi saya harus bisa mengatur waktu biar materi yang saya berikan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, ini saya sudah share, sudah dilihat, bisa dilihat, ada tampilannya? Ada. Ada, Pak. Ada. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi peluang. Ya, kalau kemarin kita berbicara tentang percobaan, kemudian kejadian, ruang sampel, dan banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kesempatan dari kejadian itu muncul. Oke, bisa di-mute dulu sebentar. Ya, kita mute dulu, nanti ada tanya jawab baru di ini. Oke, kita mulai dari definisi. Ini definisi peluang. Ya, jika semua titik sampel memiliki kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk terjadi, maka peluang munculnya kejadian A itu didefinisikan sebagai PA, ya ini peluang A, sama dengan NA per NS. Ini rumusnya. Di mana PA itu adalah peluang suatu kejadian A, kemudian NA-nya itu adalah banyak anggota dalam himpunan kejadian A, dan NS-nya itu adalah banyak anggota dalam himpunan S. Ya, artinya seperti kemarin dadu. Ya, dadu. Nah, di mana dadu itu memiliki mata dadu 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, misalkan kita harus mencari peluang munculnya mata dadu 1. Nah, berarti NA-nya itu ya cuma angka 1 saja. Sementara NS-nya itu ya semua mata dadu. Mata dadunya ada 6. Berarti PA-nya adalah 1/6. Nah, kemudian misalkan kita ada satu buah dadu. Kita harus mencari peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, ingat bilangan ganjil itu kan ada angka 1, 3, dan 5 ya dalam mata dadu. Nah, berarti itu NA-nya itu ada 3, NS-nya itu tetap dari semua mata dadunya ada 6, berarti 3/6, itu seperti itu ya. Itu peluang namanya. Jadi di sini peluang itu semua komponennya dia punya kesempatan yang sama. Tidak ada yang orang yang ini kesempatannya lebih besar, orang yang ini kesempatannya lebih kecil, tidak. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, sama seperti kalian sebagai siswa, setiap siswa punya kesempatan yang sama, ya, itu peluang yang sama untuk melanjutkan kuliah, untuk mendapatkan nilai yang besar, itu termasuk ke dalam peluang. Itu definisinya dan juga rumusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Bisa diikuti? Bisa. Bisa. Sebelum kita masuk ke contoh, oke, sebentar mana contohnya nih?
Microsoft Whiteboard. Di sini contoh. Berarti Pak, Gimana? Ya, sok. berarti kalau misalkan 2 dadu berarti dijumlahin si jumlah dadu 6 tambah 6 gitu. Ininya NS-nya. NS 2 dadu berapa coba? Kemarin banyaknya ruang sampel untuk 2 dadu masa dijumlah? Oh, Ayo, kemarin berapa? 6. Satu dadu, sorry. Oh, 12 ketang Pak. 1 dadu itu ada berapa? Ada 6. 1 dadu itu mata dadunya ada 6. Kemarin kalau 2 dadu, NS-nya ada berapa? 36. 36. Ya, jadi kalau 1 dadu, ingat lagi ke yang NS kemarin. NS-nya itu sama dengan 6. Kalau ada 2 dadu, berarti NS-nya itu 36. Karena di sini banyaknya ruang sampel. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh banyaknya ruang sampel ya. Berarti kalau satu koin NS-nya berapa? 2. 2. Kalau 2 koin 4. NS-nya 4. Kalau 4 koin 8. NS-nya berapa? 16. Berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Berarti 2 genep 16. Gitu ya. Jadi ini yang harus diingat itu kalian ruang sampelnya ya. Jadi bukan kalau 2 dadu berarti 6 tambah 6, bukan ya. Awas kalau seperti itu. Iya. Oke, sip. Oke. Ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, siapa itu? Ya, Pak. Oke, lanjutkan? Bisa lanjut? Lanjut. Bisa. Ya. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama, ya yang A itu kan ada 2 contoh. Tentukan peluang dari percobaan berikut. Oke, bisa di-mute lagi. Bentar. Oke. Ya. Di sini contoh yang A, tentukan peluang dari percobaan berikut. Nomor 1, ya. Nomor 1 itu adalah nomor 1, peluang munculnya bilangan genap. Kita harus cari peluang muncul bilangan genap ya, genap dari melempar sebuah dadu, dari lempar 1 buah dadu ya. Nah, tahu kan bilangan genap dalam dadu? Bilangan genap itu bilangan angka berapa saja? 2, 4, 6. Ya, ini yang genap itu kan berarti ada angka 2, 4, dan 6. Nah, kenapa yang 8 dan 10 enggak masuk? Karena mata dadunya udah 6. Ya, pinter ya. Karena kita berbicara pada mata dadu 1 buah dadu ya berarti cukup angka 2, 4, dan 6. Berarti di sini kita punya NA ya. NA ini artinya adalah tadi banyaknya anggota pada himpunan kejadian ya. Karena kejadiannya itu adalah muncul bilangan genap, maka NA-nya itu cukup ini saja, ada 1, 2, 3. Ya, berarti NA-nya ada 3 ya. 3. Oke. 3. NS-nya itu adalah banyaknya ruang sampel pada dadu. Ya, pada dadu itu semuanya ada berapa mata dadu tadi? 6. Berarti tulis di sini 6. Maka PA ya,
ini peluang munculnya mata dadu bilangan genap bisa kita tulis NA per NS sama dengan NA-nya berapa? 3. NS-nya 6. bisa diperkecil tidak? Betul. Bisa. Dua, Jadi Pak. berapa? Masa jadi 2? 1/2. 1/2. Kita handapna 2. Ay, Bapak, can beres abi teh. Oke. Ya, jadi ini dua-duanya dibagi 3 ya. Yang atasnya 1, yang bawahnya 2 ya. Oke, sip. Jadi ini hasil akhirnya setengah. Pak, bagaimana? Oke, Pak, bagaimana kalau misalkan di sini nggak bisa diperkecil? Kalau tidak bisa diperkecil, ya sudah hasilnya itu. Mudah ya? Iya, mudah, Pak. Mudah. Alhamdulillah. Mudah, Pak. Cek Anjeli mah. Ayeuna mudah, Pak. Nggak tahu besok. Yang lain? Yang lain? Bisa. Bisa? Oke, kalau misalkan saya begini pertanyaannya. Ini bukan contoh yang saya berikan ya. Misalkan begini, ini ada 2 mata dadu. 2 dadu ya. Oke, 2 dadu berarti kalian harus ingatnya kemana ya? Yang saya tanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 8. Ngerti nggak dengan maksud soal ini? Enggak. Ngerti, Pak. Jadi si mata dadu teh pokoknya mah misalkan 2 sama 2 kan 2-nya. 2 tambah 2 berapa? 4. Jadi pokoknya mah lebih kecil dari 8 kan? Iya, jadi dadu Kurang dari pertama. Jadi gini, kalau kalian menemukan soal seperti ini, berarti ini kan ingatannya 2 dadu ya. 2 dadu. Iya. NS-nya ada berapa? 36. 36. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 8. Artinya berjumlah itu ketika mata dadu pertama dan mata dadu kedua dijumlahkan, itu hasilnya jangan sampai lebih dari 8. Jadi ketika kan kemarin ada tuh yang kalian bikin di tabel, yang saya berikan di tabel, ada dadu pertama angkanya 1, dadu kedua angkanya 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, itu kan berarti di sini ada mata dadunya 1 dengan 1, terus ada 1 dengan 2, 1 tambah 2 berapa? 3. Terus ada 1 dengan 3, 1 dengan 4, 4. terus 1 dengan 5. Terus 1 dengan 6. 6. Kalau 2 dengan berapa? 2 dengan 1. 2 dengan 1. Terus 2 dengan 2. Terus 2 dengan 3. Terus 2 dengan 4. Terus 2 dengan 5. 2 dengan 6 masuk enggak? Masuk. Enggak. Kan lebih kecil dari 8. Meren. Karena di sini tandanya hanya lebih kecil, berarti ketika 2 dan 6 itu tidak ditulis. Karena 2 tambah 6 itu hasilnya 8. Sementara kita harus cari yang kurang dari 8. Kalau 3 dengan berapa? 3 dengan 1. Terus? 3 dengan 2. Terus? 3 dengan 3. Terus? 3 dengan 3 sama 4. Ada lagi? Dah. Kalau 4? Enggak. 4 dengan 1. 1. Terus? 4 dengan 2. Terus? 4, 3. 4, 3. Terus? 4 enggak ya? Ya kan tetap nggak masuk. Oke, ya sip, bagus.
5 sekarang 5. 51 sama 52. 1, 5 sama 2. 52. 53 enggak ya? 6. 61. 62? Enggak. Enggak. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Berarti kita punya peluang untuk yang ininya 21 dari 36. Bisa diperkecil enggak nih? Bisa enggak? Bisa kayak tampak bagi 3. Bagi 3, 21 bagi 3 berapa? 7. 36 bagi 3? 6. 9. 9. 36 bagi 3? 12. 12. Bukan 12, Pak. Ini ya. Bisa ya? Gimana yang ini? Contoh yang berikutnya. Untuk 2 dadu. Paham nggak? Paham. Bisa ya? Bisa. Oke, nanti kalau misalkan di sini yang saya pasti menggunakan 2 dadu, tapi pertanyaan yang saya ganti. Bisa jadi kedua mata dadu itu angkanya genap. Nah, berarti harus tahu angka genap itu berapa saja. Ya. Terus misalkan ketika dijumlahkan hasilnya bilangan genap. Nah, itu ya. Itu cara mengotak-atiknya. Sekarang lihat contoh yang kedua yang ada di file yang saya berikan. Di sana kita berbicara tentang koin ya. Peluang munculnya 2 angka pada pelemparan 2 uang logam. Ya, betul? Nggak tahu, Pak. Ya, Belum buka. belum buka. Kan belum. Ya, di contoh A Iya, Pak. masih peluang di sana yang nomor 2 itu peluang munculnya Munculnya 2 angka pada pelemparan 2 uang logam. Ya, munculnya 2 angka. Artinya dadu pertama dan dadu kedua haruslah kok dadu lagi. Uang logam pertama dengan uang logam yang kedua harus dua-duanya muncul Angka. Nah, berarti boleh saya tulis begini ya, AA saja ya. Gitu ya. 2 angka. Pada pelemparan 2 uang logam. ya, pada pelemparan 2 logam ya. 2 uang logam. Nah, berarti kita tahu NS untuk uang logam itu kalau dia punya 2 uang logam, NS-nya berapa? 4. Berarti NA-nya sekarang NA untuk muncul 2 angka, kedua-duanya angka. 2. Kedua-duanya angka. 2. Ada berapa? 1, Pak, cek Anjali. 2. 1 apa 2? 1. NA 2. Peluang munculnya 2 Kan 1 angka pada pelemparan bersamaan kan? Peluang munculnya 2 angka pada pelemparan 2 logam. Kok saya di sini nulisnya 2 ya? Siapa yang nulis? Ini berarti yang lihat juga salah ya. Berapa harusnya? 1. 1 ya. Oke, dianulir ya itu file yang saya berikan ya. 1 ya. Kenapa 1? Ya kan karena 2 angka, Pak. 2 angka ya. Di sini angka, gambar. Di sini juga angka, gambar. Ini angka. Ini gambar gitu ya. Yang ini saja AA ya. Oke, saya salah nulis di sana. Oke, sorry. Saya salah nulis di sana. Berarti PA sama dengan berapa? 1/4. 1/4 4. saja ya.
Jangan lihat ke file. Yang di file itu ternyata saya salah nulis. Oh iya, 1/4. Tangannya salah. Ini SS dulu atau saya? Ya. Boleh kalian ini dulu, SS dulu silakan. Jadi harusnya 1/4 ya. Sorry sekali. Iya. Dua angka pada ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin? Sebelum kita lanjut ke frekuensi harapan, nah ini biasanya kalian selalu banyak berharap. Kita di peluang Antri sama Bapak. Enggak juga, Pak. kita belajar juga frekuensi harapan di peluang ini. Berarti Pak kalau misalkan Ya, Sok, gimana Angel? Kalau misalkan iya, berarti kalau misalkan gambar kayak gitu, ya misalkan munculnya peluang satu gambar, satu angka, itu ditulisnya berarti 2/4 gitu. iya, karena itu kan itu berarti AGGA ya. Karena satu gambar satu angka ya. Iya, berarti AGGA 2/4 sama dengan 1/2 ya. Ada lagi? Nggak ada soal kayak kemarin, Pak. Yang mana? Kemarin teh berapa? 3 logam. Disatuin Campuran. gini. Pak, logam sama dadu. Logam sama dadu. Bisa jadi. Ya, Pak. Bisa jadi karena barusan ada yang nanya begitu ya, bisa jadi nanti di soal ujian keluar. Apa soalnya kan bisa iya bawa mah aneh. Berarti itu gimana apa itunya? Tergantung. Dia misalkan begini, peluang munculnya angka 3 dan satu angka satu gambar. Peluang munculnya angka 3 pada misalkan pelemparan satu dadu dengan 2 buah logam ya kayak kemarin ya. Yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka 3 kemudian satu gambar satu angka. Berarti peluangnya berapa? Nggak tahu. 2. Mana nih whiteboard tadi? Misal tadi itu kan peluang munculnya satu angka, satu gambar dengan mata dadu angka 3 ya. Mata dadunya itu angka 3 gitu ya. Berarti kalau kita tulis 3AG sama 3GA itu ya? GA. Iya. Kemarin kalau kita melempar 2 koin dengan 1 dadu, NS-nya berapa? 24 ya. Nah, berarti sekarang ini ada berapa NA-nya? 2. Berarti PA-nya sama dengan 2/24 sama dengan 1/12. 1/12. Udah begitu hasilnya. Bisa? Bisa, Pak. Ya, berarti nanti saya harus bikin soalnya biar kalian tidak biar kalian tidak membuat lagi tabel, harus seputar 2 koin, 1 dadu, 2 dadu, 2 koin itu masih mudah ya. Karena kemarin kalian membuat ada yang sampai membuat diagram pohon untuk 1 dadu 2 koin, ada yang bisa membuat himpunan 2 koin 1 dadu, ada yang bahkan dia membuat tabel 2 koin 1 dadu. Itu jadi tinggal dilihat. Kayak Angelina enggak apa diitain weh di kandapkeun. Iya, diurutkan itu. Ya. Oke, bisa itu? Bisa. Kita lanjutkan ke frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan. Ya, nah, ini siapa yang selalu berharap? Harap-harap. Nur, Pak. Frekuensi harapan ini rumusnya agak sedikit berbeda ya.
Di mana frekuensi harapan itu adalah hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian tersebut. Nah, artinya di sini yang dinamakan frekuensi harapan itu berapa kali kalian mencoba kalikan dengan peluang yang akan kalian peroleh. Misalkan kalian itu akan melamar kerja ya. Melamar kerja peluangnya itu ada sekitar 70% kalian akan diterima. Nah, kalian melamar kerja sampai ke beberapa kali. Nah, itu jadi sampai misalkan kalian melamar kerja 5 kali. Dengan peluang kalian akan diterimanya itu 70%. Berarti 5 kalikan dengan 70%. Nah, itu frekuensi harapannya. Gitu. Kayak sekarang kalian terus mencoba belajar matematika ya dengan peluang kalian akan bisa materi matematikanya itu adalah 5/12 misalkan. Kalian itu belajar seminggu cuma sekali. Benar nggak? Matematika belajar seminggu cuma sekali? Iya. Nah, berarti kalian hanya belajar seminggu sekali dan peluang kalian bisa matematikanya itu adalah 7/12. Ya berarti kalikan saja 1 kali 7/12. Berarti frekuensi harapan kalian bisa matematikanya itu tetap 7/12. Tapi kalau kalian mencoba belajarnya berkali-kali, kalikan dengan peluang yang ada, pasti harapan atau frekuensi harapan yang akan kalian peroleh juga akan semakin besar. Ya, itu ininya lah contohnya. Jadi di sini rumusnya itu kalau tadi kita berbicara PA, kalau sekarang ada FA. F di sini ada frekuensi harapannya. Ya, di mana N di sini adalah banyaknya kalian mencoba. Nanti biasanya di soal itu sudah disebutkan kalian harus melempar dadu berapa puluh kali ada. Ya, nanti kalau saya suruh kalian melempar seperti itu, wah, cigana capek ya. Kali dengan peluang kejadian A. Nah, jadi ingat lagi ini rumus peluangnya. Nah, ini keterangannya FA sama dengan frekuensi harapan kejadian A, PA-nya peluang suatu kejadian A, dan N-nya adalah banyaknya percobaan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke contoh? Tidak. Tidak ada ya. Jadi rumusnya setelah peluang ya rumusnya. Jadi peluang harus diingat di sini. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang saya berikan di sini adalah sebuah dadu dilempar berapa kali? Ada yang baca materinya? Sebanyak 300 kali. Ya, ini kebayang kalau kalian harus melempar 300 kali. Bagaimana capeknya, pegalnya tangan kalian melempar. Kemudian kita harus menentukan, ya, tentukan frekuensi harapan. Munculnya mata dadu prima. Tahu nggak bilangan prima? 5, Pak. Mata dadu prima. Tahu bilangan prima? Lupa lagi. Bilangan prima adalah... Sama ya 5. Iya, betul, ada 5-nya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi dia punya faktornya itu cuma 2. Angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, kalau di mata dadu berarti yang termasuk bilangan prima itu adalah angka 2. 1 enggak? Oh, 2. 1 enggak? 3, 2, Pak. Jadi 2, 3, 2, 3, 5. 5. Bilangan prima. Oke, bisa di-mute dulu sebentar. Pada dadu. Ya, pada dadu itu ada 2, 3, 5. Ya. Kita punya peluangnya itu PA. Ya, PA untuk dadu ya berarti di sini 3/6 ya. Karena ininya 3. 3/6. Artinya di sini himpunan bilangan primanya ini adalah banyaknya mata dadu. Kita perkecil jadi 1/2.
Kemudian N-nya kita lemparkan itu sebanyak 300 kali ya. Berarti F A itu sama dengan 300 kalikan dengan 1/2. Itu sama dengan 300 kali 1 kemudian dibagi 2. Ini sama dengan 300/2, 150. 150. Ya, silahkan Kang. Jadi ini kesempatan munculnya bilangan prima itu frekuensi harapan itu ada 150 kali. Jadi kalau Angeli melempar 300 kali dadu ya, kemudian Angeli pengennya itu muncul bilangan prima ya, kemungkinan besar munculnya itu ada 150 kali. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang terakhir? Enggak, Pak. Pak, kalau itu Pak. Ya, gimana? Kalau 6 itu kalau ada. Kalau itu Pak, kalau apa itu teh? Kalau koin Pak, kalau koin bukan dadu gimana Pak? Kalau koin berarti sebuah atau dua buah koin? Dua. Dua koin dilempar berapa? Dua Pak, dua. Dua koin mau dilempar berapa kali? 400 Pak. Oh, gila, 400. Ya. Ini orang nggak ada kerjaan mau melempar koin 400 kali, dia mau cari apa? 400 kali. Terus kita Kan mau gabut, Pak. mencari frekuensi harapan untuk munculnya apa? Angka gambar. Melo Bapak. Muncul angka gambar. Muncul AG gitu. AG dan GA berarti ya? Gitu. Angka gambar kan? Iya. Berarti angka dan gambar. Ya, kita tulis saja. Ini saya pengerjaannya ke sini ya. Berarti PA-nya itu berapa tadi? 2/4 ya? Betul nggak? Iya. Nah, ini bisa diperkecil jadi 1/2. N-nya itu sama dengan 400. Sementara FA-nya itu berarti kita punya 400 kali dengan 1/2. Berapa nih? 200. 200. Udah. Oh, pabari Pak lah. Asal ulah jauh teuing mah mere soalna. Wow. Kade 1000 kali deh. Enggak, saya ngapain? Saya ini aja, realnya aja, ngapain orang ngelempar sampai 1000 kali, capek. Bener nggak? Ya paling 10.000 tuh, kali Pak. lah. 10.000 kali lah boleh. Cek nu ngalewat itu nebelo umurnya. Ya, ini hanya contoh kecil saja ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari, oh kalian mencoba bukan mencoba melempar dadu atau melempar koin ya, tapi mencoba untuk belajar dalam satu mata pelajaran itu berkali-kali. Nah, itu juga masuk ke frekuensi harapan di peluang sebetulnya. Jadi peluang kalian untuk bisa itu semakin besar kalau kalian mencobanya berkali-kali. Terus kalian bisa semakin sukses kalau kalian mencoba hal yang sama itu berkali-kali. Sama seperti kalau kalian memasak. 1 kali memasak kurang garam, 2 kali memasak garamnya masih kurang, 3 kali, 4 kali, 5 kali, wah jadi chef terkenal, amin. Konsep. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain yang barusan? Enggak Pak, ngerti. Karena time kita limit ini cuma bisa 40 menit. Nanti akan mati otomatis kalau masih banyak. Sebentar tuh Pak. Ya, maklum saya pakainya bukan yang premium. Pakai yang gratis. Iya, pakai yang gratis. Ada lagi yang mau ngasih contoh mungkin? Enggak Pak, udah ngerti. Bisa? Untuk ininya apa? Tugasnya saya biasa ya minggu depan aja. Jadi minggu ini kalian hanya mencatat
Kemudian nanti kirimkan ke saya. Males kan nyatetnya? Aish, kalau tidak mencatat berarti nggak hadir meskipun ikut Zoom. Saya jadikan buat nilai tambahan juga. Jadi biasanya di yang keterampilan itu saya kasih nilai tambah kalau orang-orang rajin nge-Zoom. Karena sebagai bayaran kalian mengeluarkan kuota. Pakai wifi dah Pak. Ya bagus. Gabut Pak. Berarti nanti semua ke rumah Angeli ya, kita pakai wifi Angeli. 5.000 saja. Nanti kalau misalkan perlu melihat lagi videonya seperti minggu kemarin saya akan upload lagi ke YouTube ya. Jadi nanti kalau kalian saya lupa nih penjelasan yang tadi, bisa tanya langsung ke saya atau kalian bisa juga nanti nonton di YouTube ya. Minggu kemarin juga saya upload langsung. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pak, ada suara tambahan Pak. Ya nggak apa-apa lah. Ada lagi yang mau disampaikan ke saya? Atau yang mau ditanyakan? Sebelum kita Tidak. Tidak ada? Tatap Ya. muka. Tatap muka, nggak tahu nih. Kemarin itu Cetaknya tuh Pak, Bapak request kan Bapak sok rapat. Jadi Bapak harus request. ini saya juga nggak tahu kemarin memang ada rencana mau tatap muka, tapi gimana kalau misalkan lingkungan memberikan ACC, yayasan memberikan ACC, pasti akan ada tatap muka untuk persiapan kalian sebetulnya. Semoga aja Pak. Ya mudah-mudahan aja Pak, ya. belajar gini Kita berdoa aja mudah-mudahan sekolah bisa segera dibuka, terus kondisi juga bisa segera baik ya. Yang penting kalian jaga kesehatan terus ya. Amin. Pak. Kalian sebentar lagi menghadapi berbagai ujian praktek, ujian tulis, ya, sampai nanti dinyatakan lulus dan tidaknya. Nah, ini juga di sini guru-guru sedang mempersiapkan semuanya buat kalian. Oke? Iya Pak. Ada lagi? Pak, kalau misalkan kenapa kita sekolah kita nggak ada kayak SNMPTN kayak sekolah-sekolah lain? SBMPTN, UNBK, SBMPTN yang itu ada sebetulnya, cuma itu bukan alur saya, jadi saya belum nggak begitu bisa menjelaskan. Kalau dulu sih saya konsultasinya itu dengan ini guru BK. Kalau dulu saya dengan guru BK ya, atau dengan bagian pihak sekolah yang memang mengurus itu. Jadi ada di sekolah kita itu misalkan kalau dulu ada yang kita bisa ikut S6PTN jalur prestasi. Nah, dilihatnya itu dari ranking 1 sampai 20 gitu. Ya kalau di sini ya kemarin juga kakak tingkat kalian memang cuma berapa orang ya kemarin yang bisa ikut itu. Nah, untuk yang sekarang saya belum tahu di tiap kelasnya ada yang bisa ikut lagi, tapi mudah-mudahan ada ya, biar kalian bisa lanjut jalur prestasi lah, atau pengajuan beasiswa untuk kuliah nanti kalau mau kuliah. Iya Pak. Iya mau Pak. Nah, kalian coba aja Males ini konsultasi sekarang itu coba aja dengan wali kelas kalian masing-masing. Biar mungkin lebih tahu, karena saya kan di sini baru 2 tahun yang sekarang, jadi belum tahu bagaimana sekarang sistem perekrutan siswa yang bisa mengikuti SNMPTN atau SBMPTN itu. Ya, takutnya berbeda dengan waktu zaman saya dulu, gitu. Ya. Iya. Oke, begitu. Ada lagi? Ya, enggak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Ya. Oke, kalau begitu